Halo teman-teman semuanya, di sini aku udah sama petaninya. Bapak namanya siapa, Pak? Bapak Paat. 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 Iya. Paat umur berapa, Pak? Umur 65 lah. 65. Iya. Baik, Bapak. Ini kan Bapak kan nanam singkong itu dari kapan ya, Pak? Kira-kira? Dari bulan apa ya? Kalau ini mah bulan Badam Mulud gitu. Lamun ke Jawanya. Hmm. Kalau ininya mah nggak tahu saya. Hmm. Pemerintahnya makan gitu. Tapi dari tahun berapa ini Bapak udah nanam-nanam begini? Pokoknya mah udah 4 bulan aja ini. Berarti tahun kapan itu? Nggak tahu, nggak ini, nggak istilahnya apa namanya, nggak ngitung-ngitung bulan kan gitu. Jadi Iya. udah 4 bulan aja. Gitu. Ini lahannya di mana aja, Pak? Jadi di Cuman sini di sini aja? sama itu tuh di sana tuh ada lahan. Malahan juga punya orang kan gitu, cuma nanamin doang. Oh, berarti Bapak cuma nanamin aja, cuman Iya. lahannya lahan orang. Orang. Ini Bapak bibitnya kira-kira dapetnya dari mana, Pak? Dari sininya. Dari Iya, mana? dari sini istilahnya mah bekas gini lah, istilah mah udah itu kan ada lagi tanam lagi kan gitu. Oh, kayak gitu. Jadi Iya. kayak dari sini kayak terus menerus aja gitu Iya. ya. Enggak kemana-mana istilahnya. Ini Bapak gimana sih Pak cara ngolah lahannya sebelum nanam singkongnya gitu? Sebelum nanam singkong istilahnya ya dicangkulin, istilahnya mah ininya diisi mah dipakai ke gula, istilahnya udah pakai ke gula, istilahnya mah ditanamin, udah tanamin udah segitu doang. Kira-kira ini singkongnya berapa lama Pak? 7 bulan lah Kak. 7 bulanan Iya. udah bagus ya Pak Iya, untuk udah dipanen bagus. ya? Kira-kira biasanya tuh sekali panen itu berapa sih Pak hasil panennya gitu? Berapa Ya. kilo kira-kira? Ya ukurannya istilahnya ukurannya 3 kintal, 5 kintal. Kalau ini mah paling juga istilahnya paling juga 3 kintalan doang paling ya. Hasilnya kan gitu. Per panen Iya. gitu. Itu 7 bulan itu cuma sekali panen atau bisa panen lagi atau gimana? Ya paling sekali panen doang. Sekali panen Iya. aja ya berarti ya. Mm. Berarti ini Bapak singkongnya tuh berarti langsung dijual langsung gitu. Langsung ke Rawu. Ke Rawu. Oh iya. Ke pedagang-pedagang Iya. gitu, ke pasar. Ke pasar. Kira-kira ini nih singkong ini tuh kalau misalnya dijual, kalau misalnya ke pasar itu sekilonya berapa Pak? 1.500 paling. 1.500. Iya. Berarti kalau misalnya sekali panen itu kira-kira berapa Pak? Ya sekali panen istilahnya bagaimana ininya aja istilahnya mah. Hasil panennya. Hasil panennya kan gitu. Kendala utama dalam menanam singkong tuh apa sih Pak? Kira-kira kalau menurut Bapak Ya. selama menanam singkong ini? Kendalanya mah istilahnya mah paling ya istilahnya mah kalau nggak hujan lama paling juga mati kan gitu. Kalau ada mah setiap 1 minggu sekali hujannya hidup biasa kan gitu. Berarti pengaruh cuaca itu apa namanya terhadap hasil panen itu ngaruh ya? Iya, Berarti kalau misalnya semakin banyak hujan itu makin bagus. Semakin bagus. Iya kan gitu. Bapak ini pernah dapat bantuan dari pemerintah atau koperasi? Belum pernah sekali-kali aja. Berarti nggak pernah dapetin ya bantuan ya? Jadi Pak, untuk Bapak memilih menanam singkong ini kenapa gitu dibanding tanaman lain? Jadi karena kan airnya nggak ada. Airnya nggak ada, Iya. kurang ya. Heeh. Terus kalau berapa luas sih lahan yang digunakan untuk menanam singkong? Kira-kira aja. Ya istilahnya sehektar mah ada. Sektor ada nih? Iya. Dari semua ini? Iya. Terus jenis atau varietas singkong yang ditanam nih apa? Nggak ada, cuman singkong doang. Singkong doang? Iya. Terus Bapak ini dapat bibit singkong ini dari mana gitu? Dari sini-sini aja singkong mah. Bekas ditanam, dikumpulin, Tanam lagi? Tanam lagi.
Ya, Bapak, saya ingin bertanya nih, Iya. kalau tanaman singkong ini Bapak kasih pupuk atau enggak? Enggak. Oh enggak. Iya, alami namanya juga Oh, kan. alami. Iya, alami. Enggak ada Oh. pupuk, enggak ada. Jadi pupuk kayak kotoran gitu enggak? Iya, enggak ada. Oh, jadi emang tanpa pupuk ya? Iya, Dan singkongnya jadi begitu aja gitu Iya. kan? Ngikutin alam. iya. Kalau untuk serangan hama atau penyakit itu sering terjadi nggak sih Pak di Enggak kebun ada. Bapak? Enggak ada di sini, enggak ada. Oh, jadi sehat-sehat gitu ya Iya. singkongnya ya? Hmm. Oh, iya. Ya. Mungkin cukup sih Pak. Terima kasih Pak. Iya, Kalau ya, dari saya. kembali. Pak, apa kendala utama dalam menanam singkong, Pak? Enggak ada kendala apa-apa. Iya. Dalam sini setahun ini nggak ada kendala apa-apa, Enggak Pak? ada. Berarti lancar-lancar Iya, aja. lancar. Terus apa harapan Bapak untuk menanam singkong di masa depan? Ya harapannya mah istilahnya mah buat saku kerjanya kan gitu kan, saya istilahnya buat istilahnya mah ibadah kan gitu. Berarti buat bertahan hidup. Iya. Terus selanjutnya apa yang bisa dilakukan pemerintah agar petani singkong lebih sejahtera? Menurut Bapak gimana? Ya menurut saya mah istilahnya mah dari pemerintah istilahnya mah ada bantuan lah kalau masyarakat modelnya saya kan gitu kan istilahnya. Ini mah nggak ada sama sekali kan, nggak ada bantuan apa-apa dari pemerintah kan. Jadi kedepannya menurut Bapak apa yang perlu dibantuin nih pemerintah? Dari istilahnya mah bantuannya mah istilahnya mah soal ininya mah istilahnya mah misalnya kayak pupuk, bibit-bibit apa kayak istilahnya mah ya selain singkong kan gitu. Ini harusnya mah cuman nggak ada sekarang mah nggak ada kan menurut saya. Tanaman singkong merupakan salah satu tanaman pangan penting yang banyak dibudidayakan di daerah tropis, termasuk Indonesia. Singkong dikenal sebagai tanaman yang mudah tumbuh karena mampu beradaptasi di berbagai jenis tanah, bahkan pada lahan yang kurang subur. Tanaman ini memiliki ciri khas berupa daun menjari, batang berkayu, serta umbi yang tumbuh di dalam tanah sebagai sumber karbohidrat utama. Dengan masa panen sekitar 7 hingga 10 bulan, singkong menjadi sumber pangan yang penting dan bahan baku berbagai industri seperti tepung tapioka, keripik, bioetanol, hingga pakan ternak. Selain sebagai sumber karbohidrat, daun singkong juga kaya akan vitamin, mineral, dan protein sehingga bermanfaat bagi kesehatan. Di balik produksinya, terdapat peran besar petani singkong yang mengelola budidaya mulai dari persiapan lahan hingga panen. Petani melakukan berbagai tahap seperti menyiapkan lahan, memilih bibit berkualitas, menanam menggunakan stek batang, merawat tanaman dari hama dan gulma, hingga akhirnya memanen umbi yang siap dijual. Meskipun terlihat sederhana, petani singkong menghadapi banyak tantangan seperti harga jual yang fluktuatif, serangan hama, akses pupuk yang sulit, serta ketergantungan pada cuaca. Meski begitu, mereka tetap berperan penting dalam menjaga ketersediaan bahan pangan dan memberikan kontribusi besar pada ekonomi pedesaan. Singkong memiliki banyak fakta menarik yang jarang disadari. Tanaman ini merupakan salah satu makanan pokok terpenting di dunia setelah beras dan jagung, bahkan dapat diolah menjadi lebih dari 500 produk makanan dan industri. Singkong juga dikenal sangat tahan terhadap kekeringan, sehingga sering menjadi andalan pada musim paceklik. Tidak hanya umbinya, daun singkong juga memiliki kandungan gizi yang tinggi. Menariknya, Indonesia termasuk negara penghasil singkong terbesar di dunia. Meskipun beberapa varietas mengandung racun alami berupa sianida, singkong aman dikonsumsi setelah melalui proses pengolahan yang tepat seperti perendaman atau perebusan. Dengan potensi besar dan manfaat yang luas, singkong menjadi tanaman bernilai tinggi, baik dari sisi ekonomi maupun pangan. Dalam proses budidaya singkong, pemeliharaan juga menjadi bagian yang tidak kalah penting. Penyiangan gulma dilakukan rutin untuk mengurangi persaingan nutrisi. Pembubunan tanah dilakukan agar umbi dapat berkembang lebih besar. Pemupukan bisa dilakukan menggunakan pupuk organik maupun anorganik. Pupuk organik seperti kompos dan pupuk kandang sering menjadi pilihan, karena lebih ramah lingkungan dan lebih mudah didapatkan oleh petani. Sedangkan dari segi hama dan penyakit, singkong rentan diserang hama kutu putih, ulat daun, dan tungau. Penyakit yang sering ditemui adalah bercak daun dan busuk akar.
Pengendalian dilakukan menggunakan pestisida nabati, pestisida kimia dalam dosis ringan, atau metode hayati. Tanaman singkong siap dipanen pada usia 7 hingga 12 bulan. Waktu panen sangat menentukan kualitas umbi, karena jika terlambat dipanen, umbi akan mengeras dan tidak lagi enak untuk diolah. Menanam singkong sebenarnya cukup sederhana. Namun tetap perlu memperhatikan beberapa langkah penting agar hasil yang diperoleh maksimal. Tahap pertama dimulai dari pemilihan bibit. Bibit singkong yang baik berasal dari batang tanaman yang berumur 10-12 bulan, sehat, tidak terserang hama, dan memiliki diameter batang sedang, sekitar 2-3 cm. Batang tersebut kemudian dipotong menjadi stek sepanjang 20-25 cm dengan 5-7 ruas. Bagian potongan sebaiknya bersih dan rapi agar tunas bisa tumbuh dengan kuat. Setelah bibit siap, langkah selanjutnya adalah pengolahan lahan. Lahan perlu dibersihkan dari gulma, kemudian dibajak atau dicangkul agar tanah menjadi gembur. Pembuatan guludan atau bedengan sangat disarankan karena dapat membantu perakaran singkong berkembang lebih baik serta mencegah air tergenang. Ketika lahan sudah siap, barulah masuk ke tahap penanaman stek singkong. Stek bisa ditanam secara tegak, miring, ataupun tidur, namun posisi tegak paling banyak digunakan karena pertumbuhannya lebih seragam. Setiap stek ditanam dengan kedalaman sekitar 5-10 cm, dan harus dipastikan bagian tunas berada di atas agar bisa tumbuh. Jarak tanam yang ideal adalah 80-120 cm atau 100-100 cm, agar tanaman tidak saling berebut cahaya dan nutrisi. Penanaman sebaiknya dilakukan pada awal musim hujan sehingga bibit mendapatkan cukup kelembapan untuk merangsang pertumbuhan akar. Setelah semua stek ditanam, lakukan sedikit penekanan tanah di sekelilingnya agar bibit berdiri kuat dan tidak mudah roboh. Setelah tahap penanaman selesai, langkah berikutnya adalah perawatan awal, seperti penyulaman terhadap bibit yang tidak tumbuh dalam 1-2 minggu pertama. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, proses penanaman singkong dapat berjalan dengan baik dan peluang menghasilkan umbi yang besar serta berkualitas akan semakin tinggi. Perawatan tanaman singkong merupakan tahap penting yang menentukan besar kecilnya produksi umbi saat panen. Setelah bibit ditanam, langkah pertama yang harus dilakukan adalah penyulaman, yaitu mengganti tanaman yang mati atau tidak tumbuh. Penyulaman dilakukan pada usia 1-2 minggu setelah tanam agar pertumbuhan seluruh tanaman tetap seragam. Setelah itu, fokus utama perawatan adalah pengendalian gulma. Gulma harus dibersihkan secara rutin, terutama pada umur 1-3 bulan, karena pada fase ini tanaman singkong sedang membentuk akar dan batang. Gulma yang dibiarkan dapat merebut unsur hara, cahaya, dan air sehingga pertumbuhan singkong menjadi terhambat. Penyiangan bisa dilakukan secara manual menggunakan cangkul atau sabit, maupun dengan metode mekanis sesuai kondisi lahan. Selain penyiangan, perawatan penting lainnya adalah pembumbunan, yaitu menimbun pangkal batang dengan tanah agar tanaman lebih kokoh dan perakaran berkembang lebih baik. Pembumbunan biasanya dilakukan bersamaan dengan penyiangan pada umur 1-2 bulan. Setelah itu, tanaman singkong juga memerlukan pemupukan untuk mendukung pertumbuhan. Pupuk yang digunakan bisa berupa pupuk organik seperti kompos atau pupuk kandang, serta pupuk anorganik seperti NPK. Pupuk pertama diberikan pada umur 1 bulan, lalu diulang pada umur 3 bulan sesuai kebutuhan lahan. Pemupukan ini sangat membantu pembentukan umbi agar ukurannya lebih besar dan kualitasnya lebih baik. Langkah perawatan berikutnya adalah pengendalian hama dan penyakit. Hama yang sering menyerang singkong antara lain kutu putih, tungau, dan ulat daun, sedangkan penyakit yang umum ditemukan adalah busuk akar dan bercak daun. Pengendalian dapat dilakukan secara terpadu, mulai dari menjaga kebersihan lahan, menggunakan bibit sehat, hingga penerapan pestisida nabati atau kimia bila diperlukan.
Dengan perawatan yang baik dan teratur, tanaman singkong dapat tumbuh optimal dan menghasilkan umbi yang besar, sehat, serta bernilai jual tinggi. Jadi, dari semuanya yang sudah kita jelaskan dan lihat langsung di lapangan, bisa kita simpulkan kalau singkong itu bukan hanya tanaman sederhana, tapi punya manfaat besar, baik untuk makanan, industri, maupun perekonomian masyarakat. Proses budidayanya memang terlihat gampang, tapi sebenarnya butuh perhatian dan kerja keras dari petani. Melalui kunjungan ini, kita jadi lebih paham bagaimana singkong dirawat, apa tantangannya, dan seberapa penting peran petani dalam menjaga ketersediaan pangan. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan teman-teman semua. Terima kasih sudah menyaksikan. OCO and AB popping on the NATO waves. Who would have thought Lil Tim would turn up on it like a fadeaway? She for the don't get lazy flow. When I'm away, no play, no games. Hold up, let me just play my flow real quick. Okay. Let it know, body you never win out. The 모돌이 나시 우치라 못 take it the one. 못 타고 또 나 has not like us. Cold, be the new genesis. Stage clock, I got flicking the wrist. Comedy show, we go put on to rest. Taking no L's and giving no F's.